Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja itu syarahnya atau penjabaran dari kitab Safinatun Najah. Jadi kita ngajinya tengah. Kalau ngajinya pinggir ya sama aja yang kitab Safinatun Najah karuan. Gitu. Jadi kita ngajinya tengah. Kata mau enggak Pak? Ya wallahu alam, yang penting ngaji terus gitu ya. Dan Safinatun Najah itu tentang fikih. Hanya saja nanti di Kasyifatus Saja lebih dijabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji Kasyifatus Saja sapa ingsun kalawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sakabehane puji, yang maknanya masih lambat ya ngejer ya. Iku lillahi kagungane Gusti Allah. Alladzi kang waffaqa kang nulungi sapa alladzi man ing wong syaa kang ngersakake sapa alladzi min ibadihi saking pira-pira kawulane alladzi utawa kawulane Allah. Li adai afdhalit taati krana nekani luweh utamane pira-pira taat. Krana nekani luweh utamane pira-pira taat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menolong orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah itu Maha Penolong. Nah, tapi dikhususkan di sini min ibadihi li adai afdhalit taat, yaitu untuk orang-orang yang selalu melaksanakan ketaatan. Janji kamu itu selalu taat, insya Allah bakal ditulung gitu lah ya. Mesti ditulung. Waktisa bi akmalis sa'adati lan nuprih luweh sempurnane pira-pira kabejan. Mencari keberuntungan yang paling sempurna. Selalu ngelakoni sing apik-apik. Kalau ada pepatah bilang jangan cari kesuksesan, tapi carilah kesempurnaan. Maka nanti kesuksesan akan mengejarnya. Jadi kalau sukses belum tentu sempurna. Tapi kalau sempurna, ya namanya sempurna itu ya sempurna kan, sukses. Artinya berusahalah untuk sempurna, jangan setengah-setengah. Yang baca Qur'annya belum lancar, ya disempurnakan, pokoknya lancar. Biasanya orang baca Quran itu lancar-lancarnya, standarnya orang lancar itu 30 menit. Jajal kalau kamu ngetes berapa menit, 1 juz itu sak dudukan tapi nggak mandek-mandek. Kalau masih lebih dari 30 menit berarti kurang lancar. Gitu. Itu patokannya. Berarti disempurnakan lagi terus. Kalau udah bisa 30 menit, wah berarti udah sempurna. Kita cari yang lain lagi, apa yang belum sempurna, disempurnakan. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun an ing satemene kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud. Illallahu kejaba Gusti Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Al-Muttasyifi kang bersifatan
bijami'il kamalati kelawan sekabehane pira-pira sampurna. Allah itu punya sifat yang sempurna. Sempurnanya pakai banget ya. Enggak tanggung-tanggung. Kalau misalkan Allah itu Rasyid. Kalau Rasyid itu ya, cerdas itu aja lah, pintar. Tapi pintarnya manusia pasti ya ada atasnya lagi tuh. Kamu pinter apa? Pinter bengkel. Pasti ada yang lebih hebat lagi itu. Ya, pasti banyak. Tapi kalau Rasyid, pintarnya Allah itu udah nggak ada yang nandingi lagi. Mentok sempurna, semuanya tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Jadi Allah itu bijami'il kamala dengan sifat-sifat yang sempurna. Nggak kayak adewe. Kalau diantara sampean kan pasti ini lengkap kan. Ada yang pinter bengkel, ada yang pinter akuntansi, ada yang pinter mana ya nukang, ada yang pinter apa ini pinternya belum kelihatan ini apa ini punya merek ya kalau bisa punya merek itu kayak lo sing pinter nabuh lo pinter tang 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 apa nama jenenge gitu lo yang pinter ini jadi punya merek masing-masing jangan sampai belas pinter opo sampean kiater ra iso ngaji Quran ra iso maca kitab ra iso opo wa asyhadu lan neksane sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku anna sayyidana sak temene Gusti kita ini sak temene Gusti kita Muhammad rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amtuhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Jadi statusnya Nabi itu ya Nabi, ya Rasul, ya Abdun, hamba. Jadi Nabi tetap distatuskan sebagai hamba, derajatnya sama kayak kita, hamba. Allah mengatakan kayak di surat Al-Isra 15, Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi luar biasa, subhanallah yang telah menjalankan hambanya. Jadi kenapa kok nggak pakai nama Nabi Muhammad gitu kan? Kenapa kok nggak pakai kalimat Rasul? Ternyata subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi hambanya Allah. Artinya Nabi itu juga disetarakan dengan manusia-manusia yang lain. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu dapat perintah sholat dan Nabi juga harus melakukan sama dengan umat-umat yang lain. Adewi sholat toh. Jadi disetarakan abdun dan rasul. Afdolil makhlukati kang dadi luweh utama-utamane para makhluk. Makhluk paling sempurna itu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling sempurna. Kalau kita dalam menganggap ujian ya sing lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Nabi itu enggak pernah lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada, enggak pernah mimpi buruk, pokoknya mimpi sing saru-saru, mimpi basah, enggak pernah. Terus lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa matasa abaslam fima da zaman, enggak pernah angop. Enggak pernah. Kalau ada kawan nggak pernah hangop, wah jangan-jangan nih, jangan-jangan nih, wali apa manusia luar biasa ya. Terus min huda wa bu falam tahrab wa ma wa qa'azubabatan abadan fi jismihil hasani. Lalat itu nggak pernah hinggap di tubuhnya. Jadi anak kita, padahal isu wis mandi. Awan mandi sehari 3 kali nyampean poso-poso. Awan mandi barang kok. Awan-awan mandi panggah direpung laler kalau keringetan. Lalat enggak saru, kalau ada lalat nyampe
hinggap pecat aja dilalat. Terus apalagi bi khalfihi ka ama meroyan sahabatat. Jadi Nabi itu pandangannya itu walaupun ke depan tapi yang di belakang juga kelihatan. Jadi menyeluruh 360 derajat. Kalau kita kan kalau secara busur cuma 180 derajat gini ya, 180 derajat. Nabi muter kelihatan semua. Terus walayaro walayuro as walayuro asrobau liminhu fi alani. Kalau kencing nggak pernah bekas, just langsung hilang gitu. Tidak anak kita langsung pesing loh, nggak disiram mulus langsung breng. Terus apa lagi? Wakal buhu lam yanam wal ainu qad na'asan. Nabi itu kalau tidur tapi hatinya nggak tidur. Wakal buhu lam yanam, nggak tidur, hatinya nggak tidur. Hatinya nggak tidur. Jadi tetap sadar gitu loh. Apa ya penak ya? Ya merem tak berarti kan hatinya tapi nggak tidur. Tetap zikir. Sama nek artur karo zikir nggak? Karo merem karo apa namanya? Ya dungo pastilah ya, doa pasti. Ya sekarang ngopo lah. Maca-maca apa? Dan lain-lain dan seterusnya, banyak itu um, kedadiannya kanjeng Nabi, fisiknya sempurna. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa ashabihi lan sahabate kanjeng Nabi al anjami kang kaya pira-pira lintang annironi kang madangi. Jadi Nabi dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya itu kita ibaratkan bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Kita itu ibarat gelap-gelapnya, dan orang-orang soleh mulai Nabi keluarganya itu ibarat bintang-bintangnya bersinar, dan kita itu gelap-gelapnya itu banyak kan. Berarti kira-kira gelapnya sama bintang-bintangnya, banyak gelapnya apa bintangnya? Banyak gelapnya kan, yaitu ibaratnya yang derajatnya sampai alihi wa ashabihi itu enggak sebanyak manusia-manusia yang umat-umat yang lain. Sholatan kelawan rahmat takzim wa salaman lan rahmat keselamatan daimaini kang langgeng karone madamat selakine langgeng opo al ardu bumi wasamawatu lan pira-pira langit. Jadi Nabi kemudian keluarganya dan sahabatnya selalu dibacakan sholawat selama bumi dan langit masih ada, sholawat terus menggema. Kalau manusianya udah nggak ada yang bersolawat, semua hewan-hewan bersolawat. Dan sholawat itu satu-satunya amalan yang luar biasa. Kalau Allah perintahkan sholat, apakah Allah sholat? Oh ya enggak, yang disembah kok malah dan nyembah apa Gusti Allah. Kalau Allah memerintahkan puasa, ya Allah jelas nggak makan kan, nggak butuh makan minum. Tapi kalau sholawat itu Allah perintah plus Allah juga ngelakoni. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kan ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi amalan yang luar biasa sholawat itu. Dan paling ringan dan hasiatnya paling besar. Paling ringan, nggak butuh wudhu ya kan, nggak butuh wudhu, nggak butuh lagi haid ya panggah sah, baca sholawat, dan paling mudah pokoknya. Amalan luar biasa. Banyak apapun orang itu kalau banyak di luar sana, kalau ada masalah masalah utang, membaca sholawat paling 10.000 gitu sampai lama-lama banyak. Apakah lunas? Ya delalah nek dalan gitu aja lah. Amma ba itu anapan dalam sawise bismillah alhamdulillah sholawat.
Amma ba'du itu wajib sudah menyebutkan bismillah, alhamdulillah sama salawat 3 ini ya. Mesti. Enggak boleh kamu jadi protokol bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kurang berarti kan? Kurangnya apa? Salawatnya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sampai selesai selawatnya sudah kena semua, alhamdulillah kita baca semuanya baru amma ba'du. Enggak boleh bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Fayaqulu mongko dawuh sapa abdu kawula. Al faqiru kang butuh, al mudtiri kang kasreng. Li rahmati rabbihi maring rahmate pangerane abdun. Al alimi kang maha ngdaneni, al khabiri kang maha waspada. Likas roti takasyiri krana akae pepeko. Wal musawi lan pira-pira keluputan. Musonef kitab, pengarang kitab yang luar biasa tebalnya ini, itu pun masih merendahkan diri dengan bilang begini, dengan berkata, dengan dawuh, aku ini orang yang masih butuh sama rahmatnya Allah. Karena aku masih banyak sembrononya. Masih banyak sembrononya plus banyak kesalahannya. Dikasati taksiri wal musawi. Aku ini masih manusia yang masih sembrono, banyak teledornya, banyak kesalahannya. Yang bisa mengarang kitab setebal ini aja cek ngaku sembrono, ngaku akeh keluputan, rupanya kita ini ya nggak punya karya apa-apa. Punya karya gitu ya. Karya apalah. Sing pinter nyanyi ya jajal lo gaya lagu. Sing seneng nulis jajal lo nulis buku, apa nulis di internet. Yang seneng apalah sebagainya, karyanya dituangkan. Lagi zaman sekarang enak loh. Tapi ya sing apik nang TikTok yang mosok ajak gerujuk-gerujukan ki apa digrujuk-grujuk ngarep-ngarep duit. Ada yang joget-joget ya apa cuman ngarep-ngarep duit. Karyanya ditampakkan. Tadarus, minggu liburan tadarus, live, nggak apa-apa. Live streaming TikTok, tadarus. Siapa ngerti nek sing ngasih gift duit, ya kan? Ya nggak apa-apa, Pak. Mosok ngaji dadak ngarep-ngarep duit, bukannya seperti itu. Niatnya diluruskan. Ngisi TikTok dan isine ki wong ngaji loh, nggak wong joget kabeh gitu loh. Kan keren ya, sosmed diisi sama orang-orang ngaji kabeh. Ya gara-gara sosmed diisi orang jaga joget, misalnya, ya akhirnya wong terok-terok joget-joget kabeh, orang duwe isin. Karena yang pinter-pinter ngaji, yang pinter-pinter ilmu ora gelem apa jenenge? Nggak gelem tampil gitu loh. Nah, aku bukannya nggak mau tampil, ora telaten. Nggak telaten. Terus ya isin. Terus ndi mau? Abu Abdul Mu'ti rupane Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Apane madhabe Al-Bantani kang bangsa Banten. Ini ternyata pengarangnya masih orang Indonesia. Namanya Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Indonesia kan, Jawa, Pulau Jawa, tepatnya di Al-Bantani. Al-Bantani. Apane ikliman penjajahane? At-Tanari rupane tanah At-Tanari apane mangsaan kelahirane. Wadaron lan omai. Ghafara muga-muga ngapura sapa Allahu Allah. Dzunubahu ing pira-pira dosane Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi.
Wa satral lan muga-muga nutupi sapa Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa satral nutupi sapa Allah fidarone ing dalam dunya lan akhirat. Uyubahu ing pira-pira celane Abu Abdul Mu'ti. Dan semoga Allah menutupi semua aib-aibnya di dunia dan akhirat. Kalau aib itu penting ya, kita mohon doa aibnya ditutup itu penting. Semua orang pasti punya aib ya, pasti punya aib. Dan aib itu nggak boleh kamu tampakkan. Kalau misalkan ada orang punya aib, lawang Gusti Allah aja perintah jangan disebar-sebarkan, kita sendiri loh, aib diri kita sendiri pun nggak boleh dicerita-cerita, no. Malah wong liya sing ngerti malah nyerita-nyeritakno, sing kurang ajar itu. Nah, yang bisa menjaga aib kita itu ya cuman Gusti Allah. Makanya penting doa, Rabbana la tada'lana fi majlisina hadza dzaman illa ghafartah wala aiban illa satartah. Ya Allah, jangan kau tolak di majelisku ini, dudukku saat ini, doaku saat ini, melainkan semua aib-aibnya engkau tutupi. Qauluhu hadhihi taqyidatun iku pira-pira bundelan nafi'atun kang manfaat. Insya alam ngersakake sapa Allahu Allah Ta'ala al mukhtasari ing atase kitab mukhtasar al mulak kopi kang den juluki bisafinatin najah kelawan kitab safinatun najah fi usuluddin dalam pira-pira ilmu usuluddin wal fikih lan fikih li syaihi ketuwe syekh al alim kang banget ngalime al fadili kang duwe keutamaan Salim bin Samir al Khudri, Syekh Salim bin Samir al Khudri. Apane ikliman penjajahane? Terus apa ya? Wal Jawi. Oh, wal Batawi lan ada wawunya ya. Wal Batawi lan Betawi. Ini juga masih Jawa. Tanah Jawa. Apanya wafatan sedane. Nawwara muga-muga madangi sapa Allahu Allah. Shorihahu ing sarine Salim bin Samir al Khudri. Semoga Allah menerangi kuburnya Syekh Salim bin Samir al Khudri, pengarang Safinatun Najah. Aus tatam mamu ya, tak loro ya, tak satu apa dua? Tutamimu nyempurnaake sapa nyampurnaake nyampurnaake masa ilahu ing pira-pira masalahe kitab. Utamimu nyempurnaake sapa musannif masailahu ing pira-pira masalahe kitab. Wa tafukku lan ngilangi sapa musannif muskilahu ing
kangelane kitab. Wa tufassilu lan merinci sapa musannaf bijamalihi kelawan gemblengane kitab. Wadok tuha lan ngarang sapa ingsun ing kitab. Ditakuna drapen ana apa kitab iku tadkiratan dadi pepiling linafsi maring awak ingsun. Jadi musannaf ini nulis kitab ini tujuannya bukan biar dapat royalti, dapat uang, bukan karena bukan karena ben dibilang keren, bukan juga karena biar dilihat hebat. Tapi tujuan yang nulis kitab ini adalah sebagai pengingat untuk diri sendiri. Gitu. Tapi dibukukan gitu loh. Sama kayak kita, makanya niatnya harus yang lurus. Kalau zaman sekarang orang penulis-penulis buku itu biasanya mesti ya ada pamrihnya apa bukunya, nulis buku itu luar biasa loh hasilnya. Kalau kamu senang nulis novel misalkan, terus cari penerbit yang mau menerbitkan, pas nanti dicetak adalah laris. Sekali cetak bisa dapat, kamu royaltinya aja bisa dapat 50 juta 50 juta apa 50 juta itu buku satu masihan, belum kalau yang penulis-penulis yang bukunya banyak gitu loh, bukunya banyak. Tapi itu kalau nulis bukunya niatnya dia golek duit. Nah, kalau ulama-ulama ini dulu ngarang kitab benar-benar lillahi ta'ala. Pertama tujuannya untuk pengingat untuk awake dhewe. Misalkan besok itu bukunya nggak payu, ya nggak masalah gitu loh. Karena niatnya tujuannya awal adalah untuk pengingat diri sendiri. Nah, syukur-syukur sama juga seperti itu, gawe nulis tapi yang rapi sekalian gitu loh. Yang rapi sekalian. Walil qasirin lan pira-pira wong kang cupet misli ing papadan ingsun min abna'i jingsi saking pira-pira wong kang jenis ingsun, saking pira-pira wong kang jenis ingsun. Wa samaitu halan ngarani sapa ingsun ing kitab Kasyifatus Saja ing aran kitab Kasyifatus Saja. Nah, diarani kitab Kasyifatus Saja. Fi syarhi Safinatun Najah ing dalem mertelaake kitab Safinatun Najah. Wa audhatuhu lan mertelaake sapa ingsun ing syarah Safinatun Najah bitarojimi kelawan ngebab dibuat perbab ya, ngebab bil fasli kelawan pasal wa ghairihi lan liyane faslon iktidaan krana anut bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah fi kaunihi dalam kitabe anane kitabe Allah iku mutarajiman ngebab mufassilan kang den perinci suron hale rupa pira-pira surat. Suron hale pira-pira surat. Suron itu ya. Jadi nah ini kalau bagi yang punya bakat nulis, kalau mau punya bakat nulis itu kan kalau kamu belajar bahasa Indonesia sebelum membuat karangan itu apa yang dibuat? Sebelum membuat karangan yang dibuat adalah kerangka karangan. Misalkan tuh kamu mau nulis buku tentang akhlak, buat itu kerangka karangannya, daftar isinya loh maksudnya, buat daftar isinya dulu. Kamu membahas apa? Akhlak kepada ibu, akhlak kepada ayah, akhlak kepada teman, akhlak kepada guru, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan.
Terus nanti kamu jabarkan ala kepada ibu gini sampai kamu tampilkan referensi dari buku lain, dari kitab lain, jadilah buku nanti itu. Gitu. Tujuannya nggih pepeling awake dhewe, terus sekaligus ditulis yang bagus, mbok menawa ada penerbit yang mau mencetak, jadilah kamu buku. Jadi dibuat per bab, ini bab 1 akhlak kepada. Jadi terok-terok dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga dibuat per bab. Surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah itu kan dibuat per bab. Begitu juga dengan kitab Kasyifatus Saja ini. Wali annahu lan krana sak temene audhah tuhu mertelake iku aba asu luweh gelemake alat darsi ing atase deres wa tahsil lan ngasilake minhu saking syarah biar belajarnya enak. Kalau deres enak halak sama guru tinggal buka aja daftar isinya halaman. Wa aqhamtu lan manjingake sapa ingsun fihi ing dalem syarah faslas syiyami ing pasal nerangake puasa. Nah, nanti ada babnya juga tentang puasa. Jadi Safinatun Najah itu kitab Usuluddin tentang ada tauhidnya, ada fikihnya gitu ya. Jadi kitab ini campur ada tauhidnya, Usuluddin, ada fikihnya. Insya Allah ngersake sapa Allah Ta'ala liyazida terapun tambah apa an-naf'u kemanfaatan alal awami ing atase wong awam, wong bodho. Bi'aunil maliki kelawan pitulungi Allah kang ngeratoni. Kelawan pitulungi Allah kang ngeratoni al-alami kang maha weruh. Wa ja'altuhu lan didekake sapa ingsun ing syarah. Apa iki? Kahai atil matani kaya tingkae matan. Ma'asyarhi sertane syarah. Syarah itu penjelasan, matan itu ininya. Samping-sampingnya itu matanya itu yang di luar, yang pinggir-pinggir. Fil musyabikati ing dalem campure. Litawafiqi suratul far'i krana nocoki cabange pang-pangan. Krana nocoki rupane cabangan ngono wae. Suratul asli ing rupane kang asal. Jadi yang di pinggir, jadi yang kita maknai sekarang itu adalah penjelasan dari tulisan yang ada di pinggir yang di luar itu. Luar biasa ya. Ulama zaman dulu seperti itu. Kayak yang di Al-Imriti, kalau ada kitab namanya Fathul Qorib. Itu berarti ada yang tengah itu Fathul Qorib, yang pinggir namanya Takrib. Yang ada ulama ngarang kitab Takrib. Terus ada yang jabarin lagi, ternyata takrib penjelasannya kurang detail. Terus misalkan Anowi ini nek ngarang kitab penjelasannya kurang jelas. Apalah sejelasnya lah gitu. Jelasin ditulis juga jadilah Fathul Qorib. Tapi tipis maksudnya kan itu, yang tengah itu. Habis Fathul Qorib itu pun masih ada ulama yang baca. Masih ada yang menyangka, panggah kurang jelas. Jelasin lagi, ada syarahnya kitab Fathul Qorib Tausyeh, tebel lah, setengahnya Tafsir Jalalain lah. Itu pun yang baca Tausyeh masih ada yang Tausyeh panggah kurang lengkap, kurang jelas nek detail, nek jelasnya kurang jelas. Ada yang jelasin lagi, jadilah kitab namanya Bajuri. Dua kali Tafsir Jalalain. Gitu. Jadi ulama zaman dulu itu gitu modelnya. Kamu ngarang apa? Misalkan Mbak Tika ngarang kaifiyah pengurusan jenazah, membuat buku tata cara mengurus jenazah. Paling jadi 100 halaman. Kurang lengkap. Tak
Aku tak ngarang lagi tak perjelas lagi jadi 500 halaman gitu. Terus seperti itu. Mbak Oli mau coba bukuku, ini Pak kurang jelas gitu. Tak jelasin lagi lah, jadilah 1000 halaman misalkan. Nah itu syarah-syarah dijelasin terus. Nah ini dari pinggirnya dikit ini penjelasannya jadi sak halaman ini yang kita maknani. Di mau. Fa fa inna syartal murafaqati mongko sak temene syarate kancan, syaratnya berteman, iku al muwafaqatu cocok-cocokan. Iya apa enggak? Kamu itu berteman pasti ada kecocokan. Kalau enggak cocok yakin, kalau enggak frekuensi yakin enggak ini. Yakin enggak cocok karo kancane rodeke enggak cocok. Nas alahu nyuwun sapa ingsun ing Allah subhanahu tabaraka wa taala ayyu ainana yen to nulungi sapa Allah ing ingsun. Semoga Allah menolong kita ala akmaliha ing atase nyempurnaake kitab. Wa tayassara lan gampangake sapa Allah al asbaba ing para sebab fi iftihahiha ing dalem ngawiti kitab. Wah titamiha lan mungkasi kitab. Musannaf bilang ya mohon kepada Allah mudah-mudahan mampu menyempurnakan kitabnya, dipermudah dalam nulisnya, dipermudah dalam memulai dan mengakhirinya. Begitu juga dan kita mudah-mudahan Allah mempermudah kita dengan cara bisa istiqomah, bisa hatam. Oh enggak, amin ya. Semoga bisa hatam. Wama hamalani lan orang gelemake ing ingsun ala jam'iha ing atase sakabehane kitab. Apa al arja'u ngarep oh salah ala jam'iha ing atase ngumpulake kitab illa roja da'wati rajulin kejaba ngarep dungane wong lanang solihin kang soleh. Tujuannya lagi ngarang kitab ini adalah semoga dapat doanya orang-orang soleh. Kita itu tanpa kita sadari keberhasilan kita itu kadang bahkan bisa jadi lebih banyak gara-gara doa orang lain ke kita daripada usaha kita sendiri. Banyak di luar sana mungkin orang-orang sukses itu kayaknya nggak pati apa ya, usahanya kayaknya nggak pati seberapa tapi sukses. Bisa jadi berkat doa-doanya orang lain yang mungkin pernah dia tolong. Sama misalkan tahu nolong orang ditungakne semoga sukses kamu ya gitu. Oh iya, mergo seneng nolong aja. Karena kan susahan saking matur suwune ditungakne semoga sukses kayak. Belum lagi doa orang tua. Jadi kita itu bisa sukses itu kadang justru banyak bukan dari usaha kita melainkan doa-doanya orang lain. Nah, makanya musannaf ngarang kitab ini gur ngarep mudah-mudahan siapa tahu yang baca kitab ini juga dungakne biar apa namanya mendoakan untuk musannafnya. Yang tafi'u kang alap manfaat sapa rajul minha saking kitab bimas alatin kelawan masalah qu'udin kang bali apa naf'uha
kemanfaatane masalah alaya ing atase ingsun fi kubri ing dalem kuburan ingsun. Li hadisin krana hadis idza mata nalikane mati sapa ibnu adama anak Adam itu manusia ya, kita semua ini namanya anak Adam, masih keturunan Bani Adam, dan diperinci lagi kita ini anak-anaknya dari, kalau di Al-Quran dikatakan mimman hamalna ma'anuh, kita ini keturunannya orang-orang yang numpak kapal bersama Nabi Nuh gitu. Jadi mbah-mbah kita dulu tahu sak kapal gitu. Tapi mbah biyen zaman Nabi Nuh. Dan saya itu penasaran piye ya carane nelusuri keturunan tuh. Masalahnya orang zaman biyen piye ora anu sih. Gak dicatat sih. Telusuri kita itu dulu gimana ya mbahnya kita. Mbah-mbahnya kita itu dulu siapa ya gitu. Jangan-jangan biyen Raja Majapahit nih. Jangan-jangan mbah kita dulu mbah kita itu namanya. Jangan-jangan apa ulama besar. Ing kota mongko pegot apa amaluhu amale ibnu Adam. Ketika manusia itu sudah mati, maka terputus amalnya illa min salasin kejaba saking wong telu. Dari 3 orang yang pahalanya terus mengalir. Apa aja? Sodakotun jariyatun. Sodakotun rupanya sodakoh jariyatin kang mili. Kamu jalan naik motor, ada cegatan tengah jalan, masjid, pembangunan masjid. Nyemplung 2.000 gitu aja. Ya tetap ngalir itu besok, tetap ngalir. Kita sudah mati, ya pemenang masjid. Mesti urip terus toh. Mesti urip terus toh. Usahakan sedekah itu yang sekiranya ngalir terus gitu. Ke masjid, beli Quran, apalagi. Yang paling mudah lagi itu kalau kamu sekarang tuh zamannya sosial media, kalau kamu sering berbagi tentang yang kebaik-baikan, terus sampai wafat pun tetap ada loh ya toh, tetap ada loh, tetap ada. Itu tujuan jadi amal jariah. Makanya sosmed itu yang bagus-bagus itu loh, kata-katanya gitu loh. Kalau misalkan nanti itu tulisannya terus abadi, namanya di sosmed, simpen terusan simpen terus, nggak akan hilang kecuali ada yang ngapus atau kecuali ada yang ngehack terus disimak orang. Yang jadi amal jariah buat kita kelak di alam kubur, ngalir terus. Au ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang den alap manfaat apa bihi ilmu yang bermanfaat. Kayak aku bisa udah mati, bilalah di antara kalian ada yang jadi guru, ana sing jadi guru TPQ, ana sing jadi kiai, ana sing jadi wong yo enggak jadi kiai, enggak jadi ustadz, tapi jadi wong soleh gitu aja. Itu pun akan juga ngalir ke saya. Makanya siapa yang ngulang itu. Jadi guru itu penake ngono kuwi. Untuk bekal akhirat. Au waladin utawa anak solihin kang soleh, anak yang soleh. Kalau pengen punya anak soleh itu banyak cara ya, banyak cara. Kalau saya itu pernah sinau kitab, kalau mau kitab kita kadang ditulis-tulis catatan tuh. Saya pernah main matlaah kitab, ternyata saya pernah nulis lali, untungnya tiap keterangan ada saya tulis. Bahasa nulis udah menikah gini, adalah pas lagi buka-buka kitab ada catatan. Guruku pernah dawuh, kalau pengen punya anak soleh itu diantaranya adalah
kasih makanan yang halal. Jangan sampai kita ngasih ke anak yang haram-haram. Walaupun 100 perak pun gitu, berusaha yang halal. Yang kedua, ibunya nggak boleh berani sama bapaknya, nggak boleh berani sama suaminya maksudnya. Jadi yang perempuan kalau pengen punya anak soleh, jangan sekali-kali berani sama suaminya. Gitu. Apalagi sampai betak suaminya. Oh, ya doa kang dungo sapa waladun soleh lahu maring ibnu Adam, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Wa ana utai ingsun wa ing kuntu lamun ana sapa lan lamun ora ana sapa ingsun salah wa ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku lastu ora ana sapa ingsun iku ahlan ahli lihada sya'ni maring iki kilah tingkah wal khalilan keadaan qasattu nejo sapa ingsun at tash at tasbiha ing nyerupani dirijali kelawan pira-pira wong lanang. La afuza drapun merkoleh bejo sapa ingsun. Bisuh bati kelawan kekancan ingsun. Kelawan kekancan ingsun iyahum ing rijal dirijali. Lama waroda semangsane temu 5 maring perkara waroda kan temeka apa ma fil khabari ing dalam hadis. Man utawi sapane wong iku tasyabahan nyerupani sapa man bikomin kelawan kaum fahuwa mongko taiman iku minhum saking kaum. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka juga termasuk golongannya. Kalau kamu selalu niru-niru cara-caranya Nabi, ya ikut golongannya umatnya Nabi. Kalau ngikut gaya-gaya barat, ya kamu golongannya orang-orang barat. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu juga termasuk dalam golongannya. Wa aratu lan ngarepake sapa ingsun ala iwadha ing ganti fi apa iki? Oh, ghain ya ku ya, ghausi ya. Wa aratu lan ngarepake sapa ingsun al-ghausa ing silem fi mahabbatihim ing dalem demene rijal. Li'ah syarin krana den giring sapa ingsun ma'ahum sartane rijal. Li hadisil Bukhari krana hadis Imam Bukhari. Yuhsyaru den kumpulake sapa almaruman ma'aman sartane wong ahaba kang demen sapa man ing wong. Nabi pernah dawuh sahih ya. Yuhsyaru almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita itu cinta Nabi, kelak besok juga dikumpulkan dengan kanjeng Nabi. Kalau cintanya dengan istrinya, dengan keluarganya dicintai sama, insya Allah juga akan berkumpul lagi besok di akhirat. Kalau cintanya sama Inul Daratista, ya kumpulin antara Inul Daratista. Kalau cintanya sama artis-artis seksi-seksi, ya besok campur juga yang neraka juga kumpul bareng. Artinya yuhsyaru almar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang cintainya. Wayang bahilan saya kecuali man kedue wong waqafa kang ningali sapa man ala hafwatin ing atase luput apa ayus lihaha
yen to benerake sapa man ing hafwah ba'da ta'amuli ing dalam sawise angen-angen. Dan sebaiknya bagi orang yang melihat kesalahan hendaknya ayuslihaha ba'da ta'amuli, diomongi, dikandani. Jadi kalau kita melihat suatu kesalahan ya harus ya kita luruskan. Kadang orang itu diluruskan nggak mesti langsung lurus. Mungkin 10 tahun lagi lurusnya. Oh, bener ya mbiyen kandhane Pak Mahfud ya. 10 tahun lebih sadar. Gitu. 10 tahun lebih sadar. Terus nas alun nyuwun sapa ingsun Allah yang Gusti Allah taala. Ayyubadila yang ganti sapa Allah halana ing tingkah ingsun. Ila ahsanil ahwali maring bagus-baguse tingkah. Wa ay yaj'alna lan yen muga-muga yen to ndadekake sapa Allah ingsun miman saking wong tas akang lumaku ilaihi maring man sapa annasu menungso li ahlil ilmi maring ngalap ilmu la li khuzudid dunya ora pira-pira bagianing dunya alfaniyati kang rusak. Semoga kita juga dikumpulkan dengan orang-orang yang seneng mencari ilmu, li ahlil ilmi, seneng golek ilmu. Wa ayyam apa lagi? Wa ayyam ta'ana. Wa ayyam ta'ana lan yen to paring bebungah sapa Allah ing ingsun. Yen to paring bebungah sapa Allah ing ingsun bin nadri kelawan ningali ila wajhihi maring zati Allah al karimi kang mulya fiddari ing dalam desa al baqiyati kang tetep. Dan semoga Allah memberikanku kebahagiaan dengan bisa melihat wajahnya Allah di fidaril baqiyah, di rumah yang kekal. Apa itu? Akhirat. Karena besok kita di akhirat juga diberi kesempatan untuk melihat zatnya Allah secara langsung. Pokoknya ketika kita melihat zatnya Allah secara langsung, kenikmatan-kenikmatan surga semuanya akan lupa semuanya. Saking nikmatnya. Kalau kamu pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf, wanita-wanita yang terpotong tangannya kan ya, saking melihat ketampanannya, ganteng banget. Aku pun nggak bisa bayangin loh kayak ganteng kayak apa ya. Kalau kamu lihat lawan jenis yang cantik atau tampan, terus dijiwit kancane ra krasa, berarti ganteng tenan kuwi sini delok. Ganteng tenan berarti. Tapi kalau yang ini dijiwit sik krasa, berarti gantengnya ya standar lah. Kok sampai dijiwit ra krasa. Lah itu kepotong tangannya loh, nggak kerasa loh. Bayangkan. Gantengnya kayak apa berarti Nabi Yusuf kan. Qala al-musannif rahimahullah taala summa qala wallahu a'lam bishawab. Mulai